Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah subscribe channel Yatisam Official guys. Semoga gagal sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian guys? Wis, Kaisam seger banget. Iya dong, harus semangat ya. Setiap pagi itu kita harus semangat ya guys ya. Kalau kita memulai aktivitas kita dengan semangat, insya Allah berkah. Amin. Makanya yang lagi galau-galau kayak Yatisam mendoakan kalian semoga selalu bahagia. Apa kalian sudah mendapatkan sugar daddy? Aduh, wis ya guys ya, sugar kopi aja ya, nikmat. Aduh, Kaisam, ayo kita berdoa, ayo guys. Aduh, masya Allah, kita jadi ketagihan berdoa ya guys ya. Alhamdulillah, ya kita sebagai manusia itu cuma bisa berdoa ya guys ya. Daripada kita minta sama dukun ya kita minta aja sama Allah sampai mulut kita merupus ya nggak apa-apa. Urusan dikabul itu urusan Allah guys. Sebagai manusia itu kita tugasnya cuma berdoa, oke? Oke, setelah berdoa lupakan. Apa tuh yang kita minta dari Allah biarkan. Itu Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat. Kapan Kaisam waktu yang tepatnya? Yang gak usah diharap-harap ya. Nanti tiba-tiba kalian dapat, oh ternyata ini adalah jawaban doa saya. Iya kan guys? Surprise, ya kan? Teman Kaisam yang lagi di rumah sakit tentunya semoga Allah sehatkan. Amin. Teman Kaisam yang kena COVID ya, semoga sehat juga. Teman Kaisam yang masih kesulitan Allah mudahkan. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan, tentunya Kaisam doakan sampai finish. Cuy, teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Wis, banyak request nih kayak Yatisam bahas dong. Itu Mas yang digade di Pegadaian kayak Yatisam. Oke guys, Kaisam akan membuat 2 video ya guys ya. Yang pertama Kaisam itu akan membahas kasus yang lagi viral sampai tembus di media lokal ya guys ya. Ini kasusnya tentang pencuraian ya guys ya, sebesar 200 ribu dolar Hongkong aset majikannya. Nah ini kronologi yang jelasnya Kaisam akan bagi ke kalian. Nah nanti video yang agak sore ini tentang kasus teman kita yang dijebak temannya untuk menggadaikan barang. Berapa sih hukumannya, itu untuk video yang kedua ya guys ya. Jadi buat kalian yang kepo-kepokers harus nonton dua video kayak Yatisam ya. Oke Kaisam, siap deh. Aduh, jadi Kaisam itu semangat. Lanjut. Oke, kemarin viral sebenarnya itu dipostingnya itu malam ya cuy ya. Itu diposting oleh saudaranya majikan. Nah, saudaranya majikannya ini ceritanya kehilangan. Nah, Kaisam sumbernya dari berita lokal ya guys ya, media-media Hongkong yang sudah memfollow up ini kasus ya cuy ya. Jadi yang kayak Yatisam simak ini kasusnya begini cuy. Jadi tapi sekarang itu postingan saudaranya itu di-delete, mungkin karena sudah viral ya guys ya, dan menjaga nama baik keluarganya. Jadi mungkin banyak yang kepo ya cuy ya, karena yang update status tentang kasus ini dia itu pasang foto profilnya itu dengan keluarganya. Jadi mungkin pada kenal ya, oh itu kayaknya nyonya itu gitu. Pada tanya, jadi karena balas chatnya itu sibuk ya makanya di-delete postingannya. Tapi media ini sudah menyebar. Nah, makanya ayo kita bahas. Jadi si majikan ini mempekerjakan Cece itu dari belakang ya guys ya. Perawakannya itu kayaknya udah ibu-ibu ya, sekitar umurnya itu kalau dari belakang itu ya kelihatan sekitar 46 sampai 50 tahun lah, sudah ibu-ibu lah. Mungkin sudah berpengalaman kerja di sini ya. Mungkin cara kerjanya ini bagus di mata majikan sehingga merenew kontrak lagi sampai dua kontrak berjalan ya. Jadi Cece ini bekerja dengan majikan ini 3 tahun. Berarti sudah tanda tangan kontrak ya. Nah, si Cece ini disidang nih sama majikan. Cece, kamu mengambil barang saya, aset saya ya. Nah, Cece ini ngaku cuy. Karena apa? Karena sudah dari lama si majikan ini mulai kehilangan uang ya. Tapi dia ini belum curiga aset emasnya cuy. Karena emasnya ini ditaruhnya di tempat tidur bawah. Jadi kasurnya itu bisa dinaikin itu cuy. Nah, bisa dinaikin. Nah, di bawahnya itu ada kayak kuaidong, ada kayak lemari-lemari yang bisa naruh kayak hub ya guys ya, box kayak gitu. Baju-baju musim dingin yang nggak pakai kan biasanya ditaruh di bawah ranjang. Nah, mungkin di situ majikannya menaruh aset berupa emas, ada 10 kotak di situ cuy. Di dalamnya ada emasnya. Tapi belum securiga itu majikan. Karena mungkin majikan ini terlalu kaya ya. Karena kalau misalkan orang Hongkong itu ya kalau beli emas itu gede-gede ya cuy ya. Kalau emas nikahan apalagi ya kan gede-gede, kan nggak mungkin dipakai setiap hari ya. Emangnya kita beli emas yang segede gaban dipakai ya kan? Kaisam nyindir aja. Enggak. Oke, lanjut lagi. Jadi uang tunai ini sering hilang, tapi ya majikan nggak curiga ya awal-awalnya. Tapi kalau keseringan kan majikan memang di Hongkong ada tuyul ya kan. Akhirnya si majikan ini ngomong sama si Cecenya setelah majikan ini melihat kotak emasnya juga nggak ada isinya. Kaisam katanya dapat laporan dari Pegadaian. Enggak cuy,
Jadi si majikan ini ngomong sama cecenya ini ngaku. Karena mungkin udah udah nggak ada jalan lagi nih, harus ngaku ya. Loh, kenapa cecenya mau dirinya kontrak ya? Padahal kan waktu dia kontrak pertama kan aman-aman aja ya. Nah mungkin ya cuy ya, si cecenya ini masih punya hati nurani yang akan berpikir, saya ini menggadaikan barang majikan, saya ini punya gaji, bisalah saya tebus satu-satu, nanti saya kembalikan ke rumah majikan. Iya kan, itu kan kadang kita mencuri itu ada hati jelek, ada hati baik ya cuy ya. Ini mungkin cecenya galau ini mau move dari rumah majikan ya kan. Ya kan, saya nggak mau ketangkap polisi, saya juga mau kembaliin emasnya majikan, jadi saya renew lagi. Nah berharapnya seperti itu karena majikannya nggak ngecek ini. Tapi setannya, dajalnya ini lebih banyak. Jadi harusnya dia nebus satu-satu ke pegadaian, malah mencuri lagi, mencurai lagi, sampai pada akhirnya habis semua emasnya. Aduh, jangan dicontoh ini ya cuy. Nah akhirnya majikannya majikannya ngomong sama si cecenya, kemana kan emas saya? Si cecenya ngasihin surat pegadaian yang jumlah surat pegadaiannya ini ada 17 lembar. Wis. Nah, satu pegadaian ini bisa menggadai 3 emas. Jadi beda-beda hari ya guys ya. Mungkin hari pertama ngambil gelang digadaikan. Nah, dari surat pegadaian dari 17 ini ada yang 3 pegadaian, ada yang satu pegadaian itu 3 surat, satu pegadaian 2 surat ya. Totalnya ini sekitar 7 sampai 8 pegadaian cuy. Suratnya ada 17. Berapa kali? Berarti 17 pergi ke pegadaian. Pegadaiannya berbeda-beda ya kan. Di mana cuy kira-kira? Kayak Sam. Kayak Norpoint guys ya, dimanapun pegadaian banyak ya cuy ya. Akhirnya 10 kotak ini dijejer, isinya hilang semua. Dijejer ya surat pegadaian semua, ya kan? Pas dihitung-hitung dari nominal pegadaian, ini si Cece mendapatkan uang 80.000 dolar Hongkong dari pegadaian. Ada yang digadai 10.000, ada yang digadai 6.000, ada yang digadai 7.000. Itu masih tahap wajar guys di pegadaian itu ya guys ya. Jadi si Cecenya pinter nih, pelan-pelan ya kan. Ini masih tahap wajar kalau menggadaikan 10.000, menggadaikan 6.000 ya cuy. Kecuali kita menggadaikan sampai nilainya 25.000 dolar Hongkong. Ini pegadaian pasti akan curiga dan pegadaian wajib melaporkan ke polisi kalau misalkan emas ini tidak wajar cuy. Tapi pegadaian juga tahu kalau Cece ini banyak duit cuy. Jadi kalau misalkan menggadainya masih di bawah 10.000 ini masih wajar, pegadaian nggak akan mungkin lapor polis. Ya kan? Nah akhirnya si majikan ini, waduh, yang ngubungin satu-satu pegadaiannya cuy. Tadi kan dapatnya 80.000. Jadi si Cece ini sudah menikmati hasil sebesar 160 juta. Nah, majikan ini kan namanya juga asetnya cuy ya. Sayang sama emas-emasnya ya kan. Emang dia itu nyimpen emas itu untuk aset. Akhirnya ditebus lah tuh pakai uangnya majikan. Kamu tahu nggak? Majikan cuma bisa menebus 60.000 dolar Hongkong. 120 juta. Itu dari pegadaian. Loh Kak Isam, emang majikannya nggak punya duit ya buat nebus semuanya? Kan digadainya 80.000, kenapa cuma 60.000? Bukan masalah majikan nggak punya duit cuy. Masalahnya ini gadainya dari 3 tahun silam yang lalu, sehingga ada beberapa perhiasan yang sudah lelang. Ya kan namanya pegadaian kalau nggak ditebus-tebus ya dilelang ya cuy ya. Nggak bisa hilang, nggak bisa ditebus sama majikan karena emasnya sudah hilang. Jadi hanya beberapa yang bisa keambil lagi. Wis bangkrut ya majikan. Nah total asetnya semuanya ini 200.000 dolar Hongkong kalau misalkan bisa kembali semua ya cuy. Rugi ya rugi, ya kan? Aduh, jadi akhirnya setelah mengetahui kebenarannya si majikan ini melaporkan ke polisi ya. Ke polisi, dibawalah ke Ciduk. Nah yang mencengangkan apa cuy? Setelah si Cece ini dibawa ke polis, ternyata ada surat bank yang masuk ke lokernya. Ini bisa 2 kemungkinan. Satu, memang si Cece ini bawa kunci box suratnya si majikan, sehingga majikan ini nggak pernah tahu kalau Cece punya hutang bank. Atau si Cece ini menggadaikan barang majikan untuk menutup pembayaran banknya sehingga tidak ada surat, sehingga pas dia itu dibawa polis ini kan nggak bisa bayar. Jadi akhirnya surat masuk. Ayo menurut kalian gimana? Iya kan? Menurut kayak Isam sih, karena ini si Cece-nya sudah dipercaya sama majikan, kayaknya sih bawa kunci sendiri ini ya. Nggak mungkin banget kalau dia itu nggak kelabakan uang, kalau dia nggak telat setor bank, ya kan? Kayaknya sih banknya ini lebih dari 1 ya, sehingga aduh sasa banget ini untuk bayar ya. Itu cuy ceritanya. Jadi majikan ini nih sedih ya cuy. Ya, ini kan dia udah sayang nih sama Cecenya ya kan. Kalau misalkan majikan ini bertemu dengan pekerja migran yang jujur, ini pasti akan dianggap keluarga, ya kan. Tapi kalau misalkan majikan ini bertemu dengan Cece yang tidak jujur, ya alamat ya cuy ya, bangkrut, asetnya hilang semua. Iya kan, klepto kita ini. Aduh, enak aja Isam kita. Ya maksudnya oknum kita ini. Ya orang domestic helper cuy ya, kita harus akui bahwa kita ini harus memerangi
teman-teman kita yang seperti itu. Nah, menurut kalian gimana nih pandangan kalian dengan sikap kayak gini? Ya keterlaluan sih ya. Menurut Kaisam, gila cuy, 17 pegadaian. Wes, ini mbaknya ini super kaya raya ya. Nah, nih makanya majikan itu galau ya cuy ya. Gimana lagi harus ngumpetin asetnya, ini sudah apa namanya dari cece-cece ini. Dampaknya untuk kita apa? Ya dampaknya majikan semakin mencurigai kita. Udah nggak apa-apa, slow aja. Ini adalah apa namanya dampak dari teman-teman kita yang begitu ya cuy ya. Tapi selama kita jujur, selama kita tidak mengambil ya, walaupun $2 koin ada di situ, ya udah abaikan aja ya. Biarin aja majikan dengan ketidakpercayaannya, karena itu adalah hak mereka ya cuy ya. Buat teman-teman Kaisam yang dicurigai sama majikan, gak usah bersedih. Selama kalian jujur, is okay mau mandai. Hak tidak percaya itu hak mereka cuy. Itu adalah rumahnya, itu adalah apa namanya kediamannya. Gimana caranya mereka nyaman kalau misalkan dia nggak percaya sama kita, ya nggak jadi masalah ya cuy ya. Karena kita juga harus sadar diri, kita di situ adalah numpang, kita di situ adalah kerja ya, profesional aja. Walaupun kita sering dituduh-tuduh, ya udah diamin aja nggak apa-apa ya. Sabar menjalani, walaupun kita dongkol, walaupun kita kesel ya. Jangan hanya karena kita dituduh-tuduh kita harus menyerah dengan notisnya, jangan. Justru kita harus membuktikan kepada majikan kalau misalkan terserah kamu mau menuduh saya gimana, yang penting saya enggak ya. Yang penting kamu aja yang sakit, hati saya nggak sakit ya. Yang penting kamu aja tuh yang kena penyakit, saya enggak ya kan. Asik kan kalau hidup kayak gitu cuy. Iya, Kaisam keren nih. Masya Allah. Kaisam itu cuma nggak mau kalian itu bersedih ya cuy ya. Hanya karena dampak teman-teman kita yang seperti ini, kita jadinya disuzonin majikan ya. Walaupun kesel, ya udah terima aja ya. Belajar dari kasus ini ya cuy ya. Dan semua pegadaiannya itu menggunakan alamat majikan. Begitu. Nah ini guys, Kaisam itu kalau ngasih tahu ya berapa penjaranya mencuri ini, nanti kalian itu mencuri ya. Tapi kalian harus tahu aja, ini penjara untuk mencuri, kasus mencuri ini didakwa 3 bulan ya cuy ya. Memang nggak adil banget untuk majikan yang sudah kehilangan aset ya sebanyak itu. Kalau di penjaranya cuma 3 bulan, tapi ya dampaknya ini akan dideportasi ya guys ya, nggak akan mungkin bisa balik lagi ke Hong Kong. Nah, walaupun penjaranya sebentar, tapi kalian harus tanamkan dalam diri kalian untuk menjadi pekerja migran yang jujur ya guys ya. Insya Allah kalau kalian jujur, rezeki itu berkah ya guys ya. Apa yang masuk dalam mulut kalian diolah, ini akan menjadi daging insya Allah ya. Jadi manusia yang bermanfaat, jangan jadi manusia yang ya guys ya. Buat apa sih kita hidup menggunakan hak orang lain? Udahlah, kita kerja insya Allah berkah ya. Ayo generasi 1, 2, 3, kalian pasti bisa. Semangat. Oke, see you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kaisam, untuk di video kedua Kaisam akan membahas tentang teman kita yang dipenjara gara-gara membantu temannya untuk menggadaikan barang majikan. Berapa sih penjaranya? Kalian kepo nggak? Nonton ya. See you next video. Bye bye.